Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 84. Di awal video ini, selagi 5 Ehwa mengamuk di persembunyian Sungai Yangtze dan melawan 10 master belati terkuat. Di hutan dekat sana, nampak Nona Jin Soha yang tengah berusaha keras membopong Namgung Cheon untuk segera diobati. Tuan Muda Namgung, kumohon, bertahanlah sebentar lagi. Jangan pingsan, lukamu terlalu dalam dan aku tak bisa menyembuhkanmu hanya dengan teknik pernapasan Ki. Aku akan segera mencarikan dokter. Jadi, kumohon bertahanlah. Aku tahu kamu kesulitan menjawab karena luka tusuknya cukup dalam. Tapi, apa Nona Namgung masih hidup? Sejak kami tiba tadi, kami belum melihatnya sama sekali. Mendengar hal itu, Namgung Cheon yang nampak begitu lemas pun tersenyum menuturkan, Yeon juga masih hidup. Saat kami sudah putus asa, ayahku muncul secara tiba-tiba. Tentu saja, apa yang dikatakannya sontak mengejutkan Nona Jin Soha. Apa? Sword Emperor masih hidup? Namgung Cheon melanjutkan. Iya, dia muncul bagaikan petir dan berhasil membunuh Ten-Headed Demonic Shoulder yang sudah berubah menjadi monster. Kamu tidak peduli kenapa ayahku masih hidup atau apa yang membawanya kepada kami. Aku hanya merasa bahagia karena bisa menemuinya sekali lagi, bahwa ayahku benar-benar masih hidup. Mendengar semua hal itu, Nona Jin Solham yang merasa terharu pun berurai air mata berkata, syukurlah Tuan Muda, aku benar-benar bersyukur. Namgung Cheon yang tak bisa menahan perasaan bahagianya pun membalas, iya, dan Yeon tidak sepertiku yang benar-benar payah. Dia masih punya energi setelah beristirahat sebentar. Katanya dia ingin membantu ayahku. Dia sekarang pastilah sudah berada di sisinya. Jadi kau tidak usah khawatir. Kita beralih pada Jeokai yang masih terkurung di dalam dimensi aneh milik Wang Jaegui, di mana di tengah kebingungannya tentang kenapa anggota inti persembunyiannya ada di sana, Pung Yeon Choi yang awalnya terlihat begitu bersahabat, tiba-tiba saja berubah sikapnya dengan menuturkan, Jeoka, semua ini berkat dirimu. Bukankah kau yang berhasil menyelesaikan masalah dengan Jingel Pelin Lord dan Wudang Sword Supreme? Semuanya merasa berterima kasih kepadamu, dan kami juga selalu mengandalkanmu. Tapi, siapa orang lemah dan kecil di hadapanku ini? Aku memperlakukanmu seperti saudara karena sendiri bela dirimu lumayan. Tapi, apa gunanya dirimu sekarang? Seandainya aku tahu kau bakal sebodoh ini, mana mungkin aku akan membawamu ke persembunyian kami. Kau ditelantarkan keluargamu karena kebodohanmu, dan saudara-saudaraku tak mau menyukai orang yang tak bisa menang. Nilaimu cuma. Namun, belum sempat Pung Yeonjo bisa menyelesaikan kalimatnya. Jeoka kecil yang awalnya begitu terkejut dengan perubahan sikapnya, kini bisa menyadari kebenaran apa yang terjadi. Sehingga Jeoka yang telah kembali ke dalam wujud remajanya pun langsung saja menghentikan Pung Yeonjo sembari menyanggahnya. Sepertinya kau yang bodoh sekarang. Kalau kau ingin berpura-pura menjadi Hyung Nimgu, maka harusnya kau berusaha lebih keras lagi. Karena saudara-saudaraku bukanlah tipe orang yang akan menghinaku begini. Tepat setelah mengatakan itu, bersama dengan anggota inti persembunyiannya yang menghilang dari sana, Jeoka yang melirik ke arah bayangan masa kecilnya pun menegaskan, ya, berkat dirimu, aku tahu bahwa ini semua adalah ilusi. Aku berterima kasih padamu. Sungguh deh, dulu teknik ini memang mengerikan, tapi levelnya belum seganas ini. Berani-beraninya kau menirukan saudara-saudara aku begitu. Jangan harap kau bisa kabur dengan mudah. Mendengar perkataannya, bayangan Jeoka kecil pun menunjukkan wujud aslinya, yang mana merupakan Wang Jaegui. Kembali berusaha menekan Jeoka dengan tekniknya sembari menuturkan, sayang sekali, kukira aku nyaris bisa menipumu. Sepertinya kau tak bisa dipatahkan begitu saja ya. Tapi situasinya tidak berubah. Aku tinggal menekanmu sekali lagi. Aku berhasil naik ke posisi ini, Hundred Head Demonic King dengan teknik ini. Tidak peduli seberapa kuat lawanku,
Aku tidak akan pernah kalah dalam pertarungan satu lawan satu. Di tempat ini, aku akan terus mendominasimu. Begitu aku menguasai alam pikiranmu, lambat laun, aku juga akan mengambil alih tubuhmu. Ya, teruslah membuali alam baka. Menyerahlah. Sia-sia saja melawanku begini. Tentu saja, meski tubuhnya kembali dikekang oleh kekuatan aneh milik Wong Jaegui, Jeokha terus berusaha melawannya sembari berkata, "Jangan konyol, kau pikir aku bisa didominasi oleh bajingan seperti dirimu? Jangan buatku tertawa. Siapa bilang aku akan menyerah? Berkat dirimu, aku jadi ingat bahwa ada banyak orang yang harus kulindungi. Jadi, aku tak boleh menyerah. Karena alasanku untuk terus hidup masih ada di dunia ini. Bagi para saudaraku, bagi orang-orang yang berharga bagiku, aku pasti akan mengalahkanmu, Wong Jaegui." Tepat setelah Jeokha mengatakan itu, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya yang terpancar tepat dari dadanya. Terlebih, cahaya bersinar tersebut mampu menepis semua kekangan kegelapan yang mengikat tubuhnya, yang tentu saja mengizinkan Wong Jaegui di sana. Ternyata cahaya tersebut berasal dari artefak Egg Bell yang terkalung di leher Jeokha. Sehingga Jeokha yang merasa begitu aneh pun berpikir, apa ini? Kegelapan yang mengikatku hilang. Apa itu berarti kekuatan kalung ini? Saat Jeokha berpikir seperti itu, Wong Jaegui yang mengenali artefaknya pun sontak mengumpat, "Bajingan, bagaimana mungkin bajingan tengik seperti dirimu bersoransi dengan Egg Bell? Butuh 4 atau 5 orang hada-hada meniking untuk bisa mengkonstruksi kekuatan dari depan artefak itu." Namun, meski Wong Jaegui sudah mengoceh begitu, Jeokha malah sama sekali tak mendengarkannya. Karena Jeokha sendiri teringat dengan Nona Yeon sampai membuatnya berpikir, "Aku tidak tahu apa ini, tapi Yeon Nunim yang memberikannya kepadaku. Katanya, aku pasti akan membutuhkan kalung ini suatu saat nanti. Mungkin inilah kunci untuk mengalahkannya." Melihat Jeokha yang tersenyum mengabaikannya, Wong Jaegui yang merasa diremehkan pun langsung berusaha kembali mengekang Jeokha dengan energi jahatnya sembari berkata, "Meski begitu, situasinya belum berubah. Selama rapalanku tak diganggu dari luar, maka jiwamu akan terus terjebak di tempat ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lewat." Sayangnya, saat Wong Jaegui mengira jika rencananya akan berjalan dengan lancar, tiba-tiba saja perisai dimensinya retak oleh hantaman dari luar. Sehingga Wong Jaegui yang mulai panik pun memutar keras otaknya berpikir, "Aku gagal mengambil alih alam pikirannya." Tapi hasil pertarungannya sudah jelas. Tubuhnya sebentar lagi akan berubah menjadi debu. Inilah akhir hayatmu, Yeon Jeokha. Hah? Apa? Mustahil. Perisainya mulai retak. Perisai ini harusnya tak bisa ditekan oleh siapapun. Harusnya perisai ini cukup kokoh untuk menahan kekuatan dari salah satu 10 masa berarti terkuat. Siapa yang datang kemari? Apa 5 berhasil dikalahkan oleh satu ring Heaven's Demon Lord? Padahal aku nyaris bisa mengalahkan Jeokha. Sialan. Sayangnya, sekeras apapun Wong Jaegui berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan perisai dimensinya, perisai dimensinya tak mampu terus bertahan dengan hantaman dari luar tersebut. Hingga akhirnya, satu titik di perisai dimensinya pun terpecah sebelum Wong Jaegui bisa menemukan solusinya. Ternyata, seseorang yang berhasil menembus perisai dimensi tersebut adalah Nona Namgung Yeon yang langsung berusaha menyadarkan Jeokha tepat setelah masuk ke perisai dimensinya. "Jeokha, sadarlah, Jeokha, Yeon Jeokha, jangan besan di sini. Baik aku dan yang lainnya sangatlah membutuhkanmu, Jeokha." Tentu saja, Wong Jaegui sendiri tak bisa membiarkannya begitu saja, di mana ia segera bersiap dengan serangannya sembari berteriak, "Dasar jalang sialan! Aku tidak tahu trik macam apa yang kau gunakan. Tapi kalau kau masih sayang nyawamu, maka cepat serahkan dia kepadaku. Bajingan itu adalah mangsaku." Mendengar ancamannya, Nona Yeon pun langsung bersiap dengan pedangnya sembari berkata, "Aku tidak peduli soal nyawaku, selama aku bisa melindungi Jeokha." Namun, sepersekian detik sebelum serangan Wong Jaegui tiba, Jeokha yang telah mendapatkan kesadarannya bisa dengan mudah menepis serangannya.
Terlebih ketika Nona Yeon terus menatapnya karena ia begitu terkejut dengan tindakannya. Yeoka tersenyum menatapnya menuturkan, "Terima kasih, Nonim. Berkat bantuanmu dalam matahkan tekniknya, aku berhasil sadarkan diri. Biarkan aku mengurus bajingan itu terlebih dahulu. Apa kamu bisa menunggu sebentar?" Bersama dengan Nona Namgung Yeon yang merasa lega menganggukkan kepalanya. Wang Jae-gui yang sungguh tak percaya dengan apa yang dilihatnya pun terbangun berpikir, mustahil dia berhasil menepis lightning strike-ku dengan tangan kosong. Teknik kuatku yang juga diakui oleh pemimpin kultus. Bagaimana caranya dia mematahkannya? Saat ia berpikir seperti itu, Jeoka yang memancarkan energinya pun mendekat menuturkan, "Hei, Wang Jae-gui, aku akan mengakui bahwa kekuatan Hundred Headed King itu memang kuat. Kau membuatku memikirkan, apakah aku akan mati 2 kali? Tapi sekarang aku merasa aku pasti akan menang melawanmu. Entah kenapa sekarang aku seperti dirasuki oleh kekuatan yang dahsyat." Mendengar perkataannya, Wang Jae-gui yang bisa merasakan kekuatan besar dari energi yang dipancarkannya pun menggertakkan giginya berpikir, "Sialan, energi macam apa ini? Apa dia berhasil mengendalikan kekuatan 8-bit Bell tanpa pengorbanan ataupun rapalan apapun? Aku tak sudi menerimanya. Berani-beraninya manusia biasa menentangku begini." Dengan pikiran seperti itu, Wang Jae-gui yang kehilangan ketenangannya pun langsung mengeluarkan energi segenap kekuatannya sembari berteriak, "Baiklah, aku akan melawanmu dengan segenap ragaku. Tidak peduli trik apa atau teknik apa yang sudah kau siapkan. Semua itu akan sia-sia saja di hadapan diriku yang sudah memiliki kekuatan selama berabad-abad. Kau tak akan bisa memenangi pertarungan ini." Namun, meski Wang Jae-gui telah mengeluarkan segenap kekuatannya sampai mampu menciptakan sebuah puting beliung hitam berpetir, Jeoka sama sekali tak merasa takut atau bertertekan. "Astaga, kau berisik sekali. Setidaknya jangan buat telinga lawanmu jadi tuli begini dong. Tapi ya, teknikmu ini memang terlihat agak mengerikan." Tentu saja, sikap Jeoka yang seperti itu semakin membuat Wang Jae-gui murka, hingga ia langsung bersiap dengan serangannya sembari menekankan, "Kau akan meratapi kebodohanmu itu dalam penuh kepedihan di jurang neraka. Terima ini." Videonya pun diakhiri dengan, namun sepersekian detik sebelum serangannya itu bisa mengenai Jeoka, Jeoka telah menggunakan tekniknya lebih dulu. Teknik Heavenly Escape Sword yang memunculkan manifestasi pedang tepat di atas Wang Jae-gui.